Saya melihat beberapa waktu terakhir ini, orang-orang tidak bisa menjaga kekudusan dan tidak bisa setia dengan pasangannya. Saya berpikir, apakah karena pengaruh media yang secara masif? Kalau kita lihat di TikTok, di snack video atau media apapun juga, orang itu dengan tanpa malu memamerkan tubuhnya, kemolekan tubuhnya, untuk supaya dapat pengikut, dapat follower, dapat pujian, dapat like, dan nggak tahu tujuannya apa. Saya berpikir moral atau batasan-batasan yang harusnya dimiliki oleh orang di akhir zaman ini sudah mulai hilang. Jadi merembetnya kepada kehidupan kekristenan. Saya ngelihat orang-orang percaya yang ngakunya Kristen, udah rajin ke gereja, tahu firman, tahu pelayanan, tapi tidak bisa menjadi contoh dan hidup dalam kekudusan dan kesucian. Bahkan tidak bisa hidup dalam kesetiaan. Apakah ini memang gejala memang sudah akhir zaman, Tuhan akan memisahkan antara lalang dan gandum? Atau memang manusia tersebut yang tidak mau hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan? Harusnya kalau kita ini ngaku orang percaya, ngaku orang benar-benar ikut Tuhan ya, jangan di mulut saja. Kalau ngaku orang Kristen, artinya harusnya menghidupin kebenaran firman Tuhan. Tapi banyak orang ngaku Kristen, merasa diselamatkan, merasa sudah ke gereja, sudah hidup benar, dan hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya sendiri. Harusnya Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Nggak ada keinginan lain. Bapak Ibu buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-73, mulai ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagaimana kita mengingini Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita? Tapi nyatanya hari ini saya pun masih banyak belajar, banyak keinginan daging yang harus disalibkan. Kalau kehidupan kita ini dikontrol dan dikendalikan daging yang kontrol dan mengendalikan, kita menjadi orang yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa orang tidak bisa setia dengan pasangannya? Dia memilih perempuan lain atau melakukan perzinahan atau melakukan apapun juga, karena dia tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita ini benar-benar mengutamakan Tuhan dan Tuhan menjadi utama dan terutama dalam kehidupan kita, kita hanya nggak pingin yang lain, kita benar-benar pingin Tuhan, hanya Tuhan yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat ini tidak akan digenapin sampai kita ini pikul salib sangkal diri. Karena kehidupan kita, kekristenan kita itu pikul salib sangkal diri setiap hari. Memang manusia roh kita diselamatkan, tapi jiwamu itu perlu dipulihkan, diproses, disalibkan semua keinginannya, kemauannya, kehendaknya ditaklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, jiwamu akan ngontrol dan mengendalikan. Ujungnya kau menjadi orang Kristen yang kelihatannya melakukan aktivitas agamawi, kelihatannya bisa ke gereja, bisa berdoa bersama keluarganya, kalau makan kumpul berdoa bareng-bareng, tapi dalam kelakuan hari-harinya jahat, munafik, kotor, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan menjadi percuma semua aktivitas agamawi kita kalau kelakuan kita ini tidak mencerminkan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau ngaku Tuhan ini adalah satu-satunya yang kuingin di bumi, nyatanya hari ini kita masih pingin mobil bagus, pingin rumah bagus, pingin uang, pingin kemewahan. Apa benar dengan semuanya itu bisa membuat kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Memang kita selama kita di bumi, kita bekerja, melakukan aktivitas atau apapun juga Tuhan berkatin. Tapi harus diluruskan dahulu. Tujuan kita bukan pingin kemewahan, pingin sesuatu yang lebih dari orang lain. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan dahulu. Kalau kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati. Dan di akhir zaman ini, kita melihat banyak orang tidak memiliki komitmen dengan Tuhan. Bagaimana komitmen dengan Tuhan kalau komitmen dengan pasangannya ya tidak bisa? Bagaimana menjaga kekudusan dengan pasangannya saja? Setia dengan satu pasangan, dengan satu istri, dan tidak melirik perempuan lain. Itu diperlukan pikul salib sangkal diri loh. Baik laki-laki atau perempuan.
Kalau tidak, hidupnya akan ngawur serampangan sembrono loh. Dikendalikan hawa nafsunya. Orang yang dikendalikan hawa nafsunya, bisa hawa nafsu seks, hawa nafsu keinginan daging, hawa nafsu keserakahan, bisa ngontrol dan mengendalikan, orang itu jadi jauh daripada Tuhan. Akhirnya ujungnya pasti tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Boleh orang hari ini ya, bisa kelihatannya ya, udah melakukan dosa, sudah berzina, ada kumpul kebo, punya simpenan, melakukan dosa lain lah, melakukan banyak sekali kenajisan kekotoran, kelihatannya masih tetap diberkati. Kelihatannya nggak ada masalah, keuangannya baik-baik saja. Kelihatannya keluarganya baik-baik saja. Tapi lihat, di ujung akhirnya kita akan menghadap Tuhan dan ada perhitungan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu coba buka di Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Ini datang ke gereja dengan air mata. Waduh, nangis, jerit-jeritan, gemetaran, tumangin tangan pendeta rebah berkali-kali. Dapat nubuatan. Pokoknya rohani banget. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Nangis, tidak hanya nangis, jerit-jeritan, meratap lagi, ngeringi sama Tuhan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Tetapi Tuhan gak akan berkenan dari persembahan yang kamu persembahkan. Bahkan kamu sampai nangis jerit-jeritan, Tuhan gak akan berkenan di hadapanmu. Karena apa? Pasti ada penyebabnya, tidak mungkin ada penyebabnya. Dan karena ayat 14, dan kamu bertanya, oleh karena apa Tuhan kok engkau tidak berkenan di persembahanku? Nggak kau lihat, engkau nggak ngelihat wajahku, kau nggak perhatikan aku. Dan kenapa? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau tidak setia. Ternyata tidak setia dengan pasangan, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Hari ini nih banyak sekali saya temukan beberapa kali yang hamba Tuhan, yang namanya ini udah pelayan Tuhan. Kalau jemaat kita masih maklum karena belum mengerti firman Tuhan. Tapi banyak jemaat yang ngerti firman Tuhan juga melanggar firman Tuhan seringkali. Saya melihat orang-orang ini hidupnya sudah pelayanan, udah tahu kebenaran firman, tapi tidak bisa memiliki kesetiaan dengan pasangannya loh. Saya tidak habis pikir, hari ini tuh namanya orang yang setia itu mahal sekali. Karena kita tahu semua laki-laki itu, ya nggak semuanya laki-laki sih, tapi kebanyakan laki-laki harusnya tahan godaan, harusnya tahan ujian. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar bisa tahan uji, hidup komitmen dengan pasangannya, setia, menjaga kekudusan pernikahan, setia dalam pernikahan, setia dengan satu pasangan, tidak berzina, tidak kumpul kebo, tidak punya simpenan, tidak kepelacur dan lain sebagainya. Jarang sekali ditemukan pria yang benar-benar, kecuali memiliki komitmen dengan Tuhan. Kalau orang itu komitmen dengan Tuhan, makanya yang penting, yang utama itu sebenarnya hati kita itu harus nempel kepada Tuhan dulu. Kita harus jadikan Tuhan itu yang utama dan terutama dahulu. Kita nggak pingin apa-apa, kita harus pingin Tuhan dahulu, lebih dari apapun juga. Kalau kita pingin Tuhan lebih dari apapun juga, dagingmu akan bisa dikontrol dengan mudah, dikendalikan dengan mudah. Engkau bisa setia dengan pasanganmu, sekalipun engkau banyak godaan, banyak tantangan, banyak ujian, engkau tetap hidup dalam kebenaran. Keputusan yang kau ambil tetap benar, tetap kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kebanyakan laki-laki nggak perempuan sih sebenarnya. Ini penting sekali. Kenapa sih kok seringkali terjadi perselingkuhan? Coba dicek. Kenapa kalau pasanganmu tuh selingkuh? Dicek. Karena kalau ada orang selingkuh itu tidak mungkin penyebabnya satu orang saja. Pasti ada dua-duanya, pasti ada problem. Jangan-jangan engkau memperlakukan pasanganmu tidak semestinya, tidak menghormati, tidak menghargai, tidak mencintai, tidak percaya. Terus masalah seksnya coba diperhatikan. Ini jarang sekali pendeta ngomong. Karena seringkali perselingkuhan terjadi karena masalah ranjangnya nggak beres, nggak benar. Maunya menang sendiri. Harus memperhatikan kebutuhan pasangan, kesukaan pasangan. Kalau pasangan suami istri kan kalau berhubungan intim sudah hidup kudus dalam kekudusan.
sudah nggak masalah lagi. Ya itu perlu diomongin satu dengan yang lain supaya tidak ada masalah. Masalah keuangan bagaimana? Masalah komunikasi diatur dengan baik. Jangan menangnya sendiri. Jangan ego yang ditinggikan, amarah yang ditinggikan. Harus belajar. Karena kalau kita ini tidak bisa setia, tidak bisa membangun kesetiaan dan hidup dalam kebenaran, ujungnya apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sedang yang di depan mata yang kita hidup bareng tidak bisa kita setia, tidak bisa kita cintai, tidak bisa kita terima kelemahannya, kekurangannya apa adanya. Bapak Ibu, menerima kelebihan itu mudah sekali. Tapi bagaimana menerima kelemahan, kekurangan pasangan kita? Itu kan perlu namanya kasih karunia Tuhan. Bagaimana kalau didapatin suamimu selingkuh, punya simpenan, didapatin istrimu selingkuh dengan laki-laki lain, dengan pria lain? Apakah engkau masih bisa menerima dan bisa mengampuni? Atau engkau pun hidup dalam kepahitan? Itu tergantung dari sisi hatimu, keputusan yang kau ambil. Bagaimana engkau menerima pasanganmu yang cerewet bawel, yang ngomong terus? Bagaimana karakternya buruk? Kamu menerima apa tidak? Makanya bagi yang belum nikah itu dicek dulu. Pacaran bukan masa seneng-seneng, hura-hura, makan bareng, nonton bareng. Dicek karakter kelakuannya. Saya udah sering kali ngomong seperti ini. Karena ujung-ujungnya kalau engkau ngotot menikah, nanti yang susah pendetamu yang berkati. Engkau akan konseling terus kok. Makanya saya keras sekali buat pasangan yang mau menikah, harus dikonselingnya, harus benar-benar tahu karakternya, tahu kelemahannya, tahu kekurangannya, sehingga sanggup meminimalisir keributan, cekcok ribut dalam rumah tangga. Kalau tidak, di dalam pernikahanmu akan seperti neraka nanti ujungnya. Engkau yang repot pendetamu, diteleponi terus karena ribut dan kegeran. Ya kita harus tahu persis ini. Apalagi yang sudah menikah, kita harus sadar diri bahwa pasangan kita itu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Nah, kita harus tahu diri juga, harus menerima kekurangan kelemahan kita. Bangun hubungan yang baik, suami itu diomongin baik-baik. Bapak Ibu, kita ini hidup di akhir zaman. Kita harusnya, keluarga kita itu dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bergandengan tangan, berjalan bersama dalam kekudusan kesucian. Nah, memang ada beberapa keluarga yang memang bisa saja lakinya bertobat atau perempuannya bertobat, atau lakinya yang nggak bertobat, perempuan yang nggak bertobat, dan mereka masih dalam struggle pergumulan. Minta kasih karunia Tuhan dipulihkan. Hubunganmu harus dipulihkan. Hubungan dengan pasanganmu dipulihkan. Jangan saling nuntut, jangan saling merendahkan, jangan saling menjelekkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi cekcok ribut. Bahkan orang yang hidupnya baik-baik saja seringkali malah pasangannya selingkuh karena tidak ada kesetiaan dengan Tuhan. Apalagi yang ribut dan gegeran. Harus diomongin baik-baik, harus jujur transparan. Baik ibu, baik laki-laki dan perempuan, dengerin baik-baik ini. Kalau engkau yang utamakan Tuhan, Tuhan menjadi yang utama dalam hidupmu. Engkau bergaul dengan Tuhan, engkau bayar harga dengan Tuhan, dan engkau tahu hidupmu diurapi, dipakai Tuhan dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam urapan, dalam hikmat dan pengertian. Engkau tidak akan main-main dengan hidupmu loh. Engkau tidak akan tukar urapan yang Tuhan berikan kepadamu dengan tidur dengan perempuan lain, tidur dengan pelacur apalagi, atau melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau akan jaga kekudusan. Bapak Ibu, ketika seorang pasangan itu tidak didapatin tidak setia, yang dilukai itu banyak sekali. Kalau dia punya anak-anaknya pasti terluka, pasti kepahitan, dan otomatis jadi batu sandungan. Kitab Matius dijelaskan kalau didapatin seorang menyesatkan anak kecil ini, lebih baik ditaruh batu kilangan di lehernya, dilempar ke laut. Hati-hati loh bapak ibu-ibu ini. Kalau hidupmu nggak jadi berkat di rumah tangga, engkau bikin kesalahan, tidak bertobat-tobat sampai hari ini, masih ada kesempatan, anakmu bisa kepahitan. Engkau sendiri akan tanggung nanti di hadapan Tuhan. Mengerikan. Nah, kalau didapatin seseorang itu tidak setia dengan pasangannya, yang dilukai kan pasangannya akan terluka. Pertama, puji Tuhan kalau dia kuat di dalam Tuhan bisa mengampuni. Kalau dia nggak bisa mengampuni, ujungnya dia akan mati dalam kepahitan, ujungnya mati masuk neraka. Engkau sendiri penyebabnya karena engkau tidak melakukan kebenaran. Hati-hati. Belum lagi anak-anak akan dilukai dengan kelakuan papanya atau mamanya yang selingkuh atau punya affair dengan orang lain. Tidak hidup setia. Belum lagi dengan perceraian.
pasti akan menimbulkan luka bagi keluarga, dan anak-anak bertumbuh tidak normal tentunya, kecuali mereka benar-benar diubahkan Tuhan. Makanya ini penting sekali. Kita ini harus benar-benar tahu persis bahwa pasangan kita adalah teman seperjanjian. Dialah teman sekutu dan istri seperjanjianmu, teman pewasir kasih karunia Tuhan, yang tidak boleh dipisahkan, tidak bisa dibatalkan oleh apapun kecuali maut. Kita harus tahu persis itu. Nah, makanya kita mesti bangun hubungan yang baik. Kalau kita nih bangun hubungan baik dengan pasangan kita, hubunganmu dengan Tuhan pasti juga nggak baik. Dengerin baik-baik nih, dengerin baik-baik. Kalau engkau hubunganmu dengan pasanganmu ini nggak baik, istrimu atau suamimu nggak baik, hubunganmu dengan Tuhan pasti nggak baik. Karena apa? Yang kelihatan saja engkau nggak bisa bangun hubungan yang baik. Makanya harus merelakan hati kita ini benar-benar dibentuk, diproses seperti yang Tuhan mau, supaya ujungnya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semua doa dan persembahan dan penyembahan kita itu naik di hadapan Tuhan, dan kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terakhir ini, kesetiaan itu barang yang mahal sekali. Barang yang mahal. Bagaimana orang bisa hidup dalam kesetiaan? Dia akan bisa hidup dalam kesetiaan kalau hidupnya bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi yang utama. Di kitab Mazmur ada dijelaskan, hanya Engkau yang kuinginin di bumi ini. Benar nggak Tuhan yang kita inginin? Hanya Tuhan saja yang kita inginin. Tapi kalau kamu masih pingin ini, pingin itu, ngelihat perempuan jelalatan matanya, hatinya bukan Tuhan yang kamu ingini. Ngelihat laki-laki ganteng, matamu jelalatan. Yang laki-laki ngelihat perempuan seksi bahenol, matamu jelalatan. Itu bukan Tuhan yang kamu ingini, tapi keinginan daging dan hawa nafsumu yang mengontrol dan mengendalikan. Di Matius 5 ayat 28 ini lebih berat sebenarnya. Hidup dalam perjanjian baru itu sebenarnya lebih berat. Di dalam perjanjian lama, kalau orang berzina harus ketahuan bersetubuh dulu, dipergoki, baru dilemparin batu sampai mati, dihukum mati. Di dalam perjanjian lama baru ketahuan berhubungan intim, itu baru disebut berzina. Tapi di dalam perjanjian baru sebenarnya lebih berat lagi loh. Di Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, mandang perempuan dan mengingininya, ngelihat perempuan seksi cantik, dipandang, terus pikirannya nginginin, bayangin dia telanjang, terus bayangin dia ditidurin, yang laki-laki juga sama, ya sudah berzina di dalam hatinya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, sama. Bayangin betapa kita harus menjaga mata kita, menjaga hati kita begitu rupa, supaya kita itu didapatin benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Makanya orang klaim katanya kalau udah percaya Yesus yakin mati masuk surga. Tunggu dulu, hatimu tuh udah benar di hadapan Tuhan belum? Matamu udah beres di hadapan Tuhan belum? Kelakuanmu udah beres di hadapan Tuhan belum? Nanti kalau saya ngomong begini katanya, oh nanti keselamatan itu dengan kekuatan sendiri. Tidak. Ada bagian Tuhan sudah selesai di kayu salib, kita diselamatkan. Waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Tidak enak-enakan saja. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu percaya Yesus yakin mati masuk surga, tapi matamu jelalatan, kamu punya simpenan, kamu berzina, kamu kumpul kebo dan lain sebagainya. Terus kamu mengharap mati masuk surga. Apakah benar-benar kamu mati masuk surga? Kamu yakin? Ini yang penting. Ada bagian yang harus kita lakukan. Selama kita tinggal di bumi ini, ada bagian yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah pikul salib sangkal diri. Menyangkali semua keinginan kita. Menaklukkan, menaruh keinginan kita, dan kita tempatkan Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Penting ini. Tuhan harus kita tempatkan jadi utama dan terutama. Satu-satunya yang harusnya kita tuh ngidam, pingin. Tapi kalau dagingmu pingin dengan yang lain, ujungnya engkau akan dikendalikan loh. Hawa nafsumu, keinginanmu, ambisimu, ujungnya akan jauh daripada Tuhan. Kekristenanmu palsu. Kelihatannya sih melakukan aktivitas agamawi Kristen, agamanya sesuai KTP di Indonesia Kristen, tapi di dalamnya itu bobrok, rusak, bejat. Tuhan mau dapatin hati kita itu benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar, mulutmu benar, sikapmu benar, kelakuanmu benar, tindakanmu benar, kamu bisa melakukan menyembah dengan baik. Bukan kamuflase, bukan menipu, bukan
untuk menunjukkan identitas luarnya saja bahwa kelihatan orang yang rohani, padahal dalamnya busuk dan rusak. Bapak Ibu, jaga hatimu, jaga matamu, supaya kita tetap belajar setia, menempatkan Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Coba cek masing-masing. Saya juga cek setiap hari. Setiap hari saya cek. Sebelum bangun tidur, saya usahakan nyembah bahasa roh. Minimal 30 menit. Saya paksa untuk nyembah. Daging ini harus tukluk dan tanduk sebelum turun ke tempat tidur. Turun dari tempat tidur. Paksakan nyembah Tuhan dulu. Sebelum tidur, saya serahkan hidup saya. Minta dikoreksi, minta dibersihkan. Koreksi diri, bercermin diri, benar nggak sepanjang hidup ini tadi saya melakukan hal kebenaran atau melakukan hal dosa. Kalau dapati melakukan hal dosa yang tidak benar, Tuhan, aku minta ampun, beresin dulu. Kita harus benar-benar menyerahkan hati kita ini transparan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selama kita masih memiliki tubuh daging ini yang masih sering lapar, bisa gendut, bisa kurus, ini kita harus mengendalikannya dengan baik. Kita harus menaklukkan, menunduknya kepada Tuhan. Kalau enggak, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada orang Kristen, tidak ada manusia yang kebal dosa, bisa jatuh dalam dosa. Untuk kita supaya tidak bisa jatuh dalam dosa, kita perlu kasih karunia Tuhan, perlu kekuatan Tuhan. Dan kita perlu pikul salib sangkal diri setiap hari. Menjagain hati yang di dalam. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan itu ya. Sekarang saya udah sering kali Bapak Ibu kalau dengerin khotbah di YouTube saya kan pasti dengar kata-kata ini. Saya ulang berkali-kali. Kenapa saya sering ulang berkali? Karena penting. Seseorang yang mencintai Tuhan, seseorang yang menyembah Tuhan, seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan pasti mengasihi, mencintai pasangannya. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya benar-benar didedikasikan untuk Tuhan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan yang terbaik itu untuk Tuhan, tapi tidak setia dengan pasangannya. Tidak mungkin, mustahil kalau seseorang itu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia memiliki selingkuhan dan berzina dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Harusnya seseorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi dan mencintai pasangannya. Dia menjaga hatinya begitu rupa. Karena setia di akhir zaman ini penting sekali. Kita mesti setia dengan pasangan kita, kita juga setia dengan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Karena kita tahu Tuhan adalah kekuatan kita, satu-satunya sumber, satu-satunya yang memampukan kita berjalan dalam kekudusan setiap hari. Kita harus pingin Tuhan melebihi apapun juga. Kalau kita ini pingin Tuhan sampai ngidam, pakai ngidam, bahasa Jawanya itu kemecer. Kemecer itu orang hamil pingin mangga muda sampai ngiler, itu namanya, itu kayak begitu. Nah, kita itu harus mengalami rasa pingin Tuhan itu seperti orang yang ngidam, merindukan Tuhan. Baru di kitab Mazmur tadi dikatakan, hanya Engkau yang kuingini di bumi ini. Hanya Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Benar enggak? Selama ini hanya Tuhan yang kita ingini. Alkitab ngomong begini, siapa gerangan ada padaku di surga, di Mazmur 73, 25, 26. Siapa gerangan ada padaku di surga. Kan ada di lagu nih. Ini kan lagu yang populer ini, seringkali dinyanyikan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Di surganya Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kuinginin di bumi. Di surga Tuhan yang dipinginin, di bumi pun Tuhan yang diinginin. Bener enggak? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, diproses, dibentuk, dimatikan, disalibkan, gunung batuku dan bagianku tetap Allah untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa menghidupi ayat ini sampai kita pikul salib sangkal diri setiap hari. Pikul salib sangkal diri setiap hari. Kekristenanmu tidak akan begitu berkuasa, kekristenanmu tidak akan begitu memiliki pengaruh, tidak memiliki bobot. Kekristenanmu tidak akan didapatin berkenan sampai benar-benar setiap hari kita pikul salib sangkal diri. Memikul salib kita, bagian yang Tuhan tentukan bagian kita. Dan kita menyalibkan diri kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita, nafsu seks yang mengembara kemana, pikiran yang mengembara, pikiran kotor, pikiran aja kemana-mana, itu perlu ditaklukkan dan ditundukkan kepada Kristus. Ibu, belajar setia dengan pasanganmu.
Kalau engkau setia dengan pasanganmu, engkau bisa setia dengan Tuhan. Engkau nyembah Tuhan itu mudah sekali. Orang yang setia dengan pasangannya pasti diberkati, sekalipun berkat bukan tujuan utama. Yang jelas, ketika engkau setia dengan pasanganmu, keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, tumbuh secara rohani, tumbuh secara normal. Dan keluargamu dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang powerful dan dahsyat di masa yang akan datang. Belajar hidup dalam kesetiaan. Jangan sakitin pasanganmu terus-terusan dan engkau berzina, kumpul kebo, selingkuh. Engkau tidak menyakitin pasangan, engkau bisa menyakitin orang tuamu, engkau bisa menyakitin anak-anakmu. Engkau jadi batu sandungan buat mereka. Kalau engkau dapatin jadi batu sandungan buat anak-anak yang masih muda, anak-anak yang kecil. Terus kamu kira-kira pengen diurapin Tuhan, apa bisa? Tentunya mustahil. Makanya kita itu perlu benar-benar menyerahkan sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Coba buka sebentar di Matius pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkannya ke dalam laut. Bapak Ibu, bayangin satu keluarga, suami istri dan ada anaknya. Dan anak-anak itu biasanya melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau dilihat orang tuanya nggak setia dengan pasangannya, nggak setia dengan suaminya, nggak setia dengan istrinya, anak-anak akan lihat. Otomatis kita udah memberikan, kalau memberikan contoh yang tidak benar di hadapan anak-anak tersebut. Bapak Ibu tahu, guru yang terbaik, guru yang hebat adalah orang tua di dalam rumah buat anak-anak. Dia akan melihat yang dilakukan orang tuanya, yang dilakukan mamanya, yang dilakukan papanya. Dia akan contoh. Bayangin kalau suami istri hubunganmu nggak benar, ribut, gegeran, berantem, kacau, saling menyalahkan, bahkan kawin cerai, selingkuh dan lain sebagainya. Kau memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anakmu. Bukankah menyesatkan buat anak-anakmu? Ujungnya orang yang nggak memberikan contoh yang baik model kayak begini nih, lebih baik batu kilangan diikatkan lehernya, lempar, tenggelamkan ke laut. Karena sebenarnya nggak layak, nggak jadi contoh yang baik. Makanya dibutuhkan kita itu hidup setia, supaya hidup kita itu menjadi berkat buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat ponakan, buat yang lain. Supaya hidup kita juga bisa menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya. Ketika keluarga itu kuat dan kokoh, suami istri kokoh dalam Tuhan, gandengan tangan setia, anak-anak juga kokoh, keluarga ini akan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Jadi berkat, jadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi kalau keluarga ini kacau berantakan, berantem gegeran, ribut, saling selingkuh, saling tuduh, saling horor, keluargamu nggak dipakai Tuhan, tapi keluargamu akan dipakai setan. Sekarang pilihannya ada di tanganmu. Engkau mau dipakai Tuhan atau dipakai setan? Kalau mau dipakai Tuhan, bertobat setiap hari, balik berjalan seperti yang Tuhan mau. Penting sekali. Bertobat. Kata bertobat itu kan nggak enak, nggak populer di kalangan pengkhotbah di gereja. Dikhotbahkan juga nggak menarik. Tapi kenapa kita harus bertobat? Karena kita meski menghadap Tuhan setiap hari, kita harus menghadap Tuhan dengan kekudusan dan kesucian. Mustahil kita bisa menghadap Tuhan dengan najis dan kotor. Kita sengaja berbuat dosa. Makanya perlu bertobat, ngaku dosa dulu di hadapan Tuhan sebelum datang kepada Tuhan. Dia setia, penuh kasih setia, diampuni dosa kita dan kelemahan kita. Terus jangan melakukan dosa lagi dong. Kalau udah diampuni, jangan melakukan dosa lagi. Bapak Ibu nanti pelajarin apa yang dilakukan Yesus ketika didapatin perempuan itu berzina. Ada orang, pokoknya melakukan mujizat dan tanda ajaib, didapatin orang itu melakukan dosa. Yesus selalu ngomong, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita ini udah diberikan breakthrough, terobosan, berkat, mujizat, tanda-tanda ajaib, atau apapun juga, dan kita udah bertobat balik kepada Tuhan, jangan bikin lakukan dosa lagi, jangan sakitin hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita ini menyakitin pasangan kita, sebenarnya
kita juga menyakitin hati Tuhan tentunya. Tuhan yang terluka, Tuhan yang tersakitin. Apalagi kalau hati kita ini jauh daripada Tuhan, ujungnya hanya membawa kehancuran, kehampaan. Kenapa sih seorang bisa selingkuh dengan bangga? Ada beberapa orang kan bangga kalau punya selingkuhan banyak, tapi sebenarnya di dalam hatinya itu kosong dan hampa. Engkau bisa tidur dengan banyak perempuan, tapi dalam hatimu itu kosong dan hampa. Kekosongan dan kehampaan di dalam hatimu tidak akan bisa dipenuhi sampai engkau datang kepada Yesus, minta dipulihkan. Yang bisa memuaskan kita itu bukan hawa nafsu seks kita, bukan keuangan, berkat, atau jabatan, atau promosi, atau apapun juga. Yesus yang bisa memuaskan dalam kehidupan kita. Yesus. Makanya dibutuhkan pergaulan hidup benar. Ingini Tuhan lebih dari apapun juga di muka. Ingini Tuhan. Kita harus mengingini Tuhan, ngidam Tuhan lebih dari apapun juga. Ujungnya hidup kita ini akan penuh dengan damai dan sukacita, jadi berkat. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Tuhan itu sebenarnya rindu memakai kita, lebih dari sekedar kerinduan kita. Tuhan ingin kita itu dipulihkan, dipakai Tuhan. Keluarga kita dipulihkan, hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Dan itu tidak akan pernah terjadi sampai kita mengambil keputusan untuk balik kepada Tuhan, bertobat, minta kemampuan dan kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Pelan-pelan berjalan dalam kekudusan, berjalan kesucian, pegang komitmen, dan hidup takut akan Tuhan. Ujung hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.